Kami bahas soal kontroversi TNI duduki jabatan sipil ini bersama dengan para narasumber. Bergabung bersama kami Bivitri Susanti, dosen STHI Jentera, dan Abraham Srijaya, anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi Partai Golkar. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Awalnya dikhawatirkan ini tidak akan dibatasi, namun ternyata tetap dibatasi. Bedanya yang semula 10, Mbak Bivit, sekarang bertambah 5, jadi 15 lagi. Sejauh mana Anda membaca upaya untuk pembatasan ini, tapi ternyata malah ditambah dari 10 jadi 15 kementerian? Ya, saya ingin menyorotinya sebagai suatu fenomena tawar-menawar ya dalam proses legislasi. Yang pertama-tama pasti mesti kita apresiasi dulu bahwa masukan dari publik, tadi ya beberapa lembaga sudah diundang, Al-Araf tadi dari yang parsial segala macam, berarti paling tidak didengar dulu. Nah, masalah jumlahnya itu yang harus diperhatikan. 15 itu tadi saya sempat baca sekilas kan memang beberapa kementerian dan lembaga seperti Badan Siber, BIN dan lain sebagainya masih bisa dijustifikasi memang. Jadi di titik ini saya kira apresiasi dulu yang diberikan. Nah, tinggal nanti jangan sampai begitu panja, kan nanti kan panja ada detail pembahasan soal kemungkinan bahas perubahan kata-kata dan lain sebagainya. Itu kita jaga jangan sampai bertambah lagi, dan juga mekanismenya seperti apa pengunduran dirinya, dan kepastian poin utama dari pembatasan dan pengunduran diri itu kan supaya kompatibilitas antara sistem birokrasi yang demokratis yang memang tidak kompatibel dengan militerisme yang biasanya sistemnya komando. Kita tidak mau top down, tapi kita maunya bottom up. Nah, yang semangat itu yang mesti dibaca, jangan sampai nanti begitu dipanja ada perubahan-perubahan lagi. Tapi sejauh ini dari 10 sampai 15, saya kira kita tidak sekedar bermain angka, tapi kita mesti melihat perinciannya, dan sejauh yang saya amati masih bisa diterima begitu. Yang penting masalah bisnisnya tetap harus dibatasi, dan juga jangan sampai boleh masuk secara otomatis dan tanpa batasan tertentu ke semua aspek pemerintahan. Yang bertambah yang saya pahami, Mas Abraham, ada di Kementerian KKP, ada Basarnas, BNPT, Bakamla, dan Kejaksaan Agung. Kalau dari DPR sendiri membacanya, kenapa kemudian ditambah ke 5 kementerian lembaga ini? Apakah ada masalah sebelumnya? Oke, pertama-tama terima kasih Mbak Bivitri. Ini yang sebetulnya dari kemarin saya mencoba untuk sampaikan bahwa penambahan ini adalah penambahan yang terbatas dan sebetulnya hanya memperjelas dari Undang-Undang 34 berikut dengan Perpres tahun 2016 dan Perpres tahun 2021. Jadi ini bukan hal baru. Artinya apa? Di Undang-Undang 34 tahun 2004 itu sudah ada 10 jabatan sipil yang dikecualikan. Di Perpres 2016 itu sudah masuk Bakamla, BNPT, dan BNPB. Di Perpres 2021 itu sudah ada Kejaksaan Jampitmil. Dan jadi sebetulnya penambahan RUU TNI ini yang betul-betul baru hanya satu, yaitu KKP. Nah, melihat dari perkembangan ini semua, adanya Perpres dan lain-lain, dan melihat Undang-Undang TNI kita yang sudah lama, dibuatlah RUU TNI ini untuk memperjelas ini semua. Karena frase-frase yang digunakan dalam Undang-Undang TNI ini masih menggunakan frase zaman dahulu tahun 2004 maupun nomenklatur zaman dulu. Jadi ini semuanya akan memperjelas segalanya. Jadi sebetulnya tidak ada yang perlu diributkan atau dipermasalahkan. Jadi ini hanya memperjelas dan memberikan batasan yang jelas pula. Terima kasih. Kalau Mbak Bivit melihatnya dari 5 yang saya sebutkan tadi itu masuk akal untuk dijabat oleh anggota TNI aktif? Sejauh ini sih masih masuk akal. Misalnya begini, kita kan memang walaupun saya juga kritik ya soal peradilan militer, tapi kita masih punya dalam konstitusi kita. Sehingga peradilan militer itu artinya mulai dari kejaksaan, makanya ada Jampitmil itu tadi ya. Kejaksaan itu auditor militer biasanya, jadi penuntut umumnya memang harus dari militer. Baru nanti hakimnya juga hakim militer, makanya ada kamar militer kalau di Mahkamah Agung. Itu jadi masih masuk akal ya, karena walaupun dengan penuh kritik di konstitusi masih ada peradilan militer. Kemudian kalau soal yang tadi paling baru itu kan KKP ya, saya kira KKP, Bakamla itu saya duga, nanti tentu saja kita harus baca dulu draftnya ya Pak Abraham ya, tapi saya duga itu ada kaitannya dengan Angkatan Laut. Bagaimana fungsi-fungsi Angkatan Laut. Kemudian kalau saya yang kita masih diskusikan, saya kira beberapa hal yang terkait dengan terorisme. Nah, ini juga yang kita harus hati-hati, karena betul terorisme itu sudah masuk di Perpres, dan kemudian dalam kenyataannya kita
punya tantangan paling tidak besar sekali di masa yang lalu, tapi sekarang kita mesti diskusikan lebih lanjut, barangkali nanti di Panja bisa dielaborasi lebih lanjut, apakah untuk terorisme kita memang membutuhkan tugas TNI sebagai pertahanan kalau menurut pasal 30 Undang-Undang Dasar ya. Tidakkah itu masuknya ke soal penegakan hukum oleh polisi? Nah, Oke. ini yang kita perlu kaji. Dan Anda sempat menyinggung juga yang perlu diperhatikan adalah soal bisnisnya. Ini arahnya kemana nih Mbak maksudnya Mbak Vivit? Iya, karena terus terang saja saya dan banyak sekali orang masih punya kekhawatiran soal bisnis militer. Kita harus jaga betul, jangan sampai dibuka kemungkinan untuk melakukan tindakan-tindakan usaha. Karena kita sudah punya pengalaman, bahkan dulu jangan lupa sempat ada tim khusus ya untuk membereskan bisnis militer. Dulu saya ingat sekali ketuanya Pak Eri Riana Harja Pamekasan itu. Belum selesai kerja-kerjanya, tapi artinya kita sudah punya catatan sejak awal reformasi sektor keamanan dulu, awal-awal reformasi, bahwa bisnis militer harusnya ditutup. Jadi kalaupun memang ada kebutuhan-kebutuhan untuk kesejahteraan prajurit, kita selesaikannya secara kebijakan. Bagaimana caranya supaya kesejahteraan prajurit membaik. Tapi bukan dengan memberikan peluang bisnis, karena nanti akan ada ketidakseimbangan dalam berbisnis, tidak ada kompetisi yang baik, dan pada akhirnya juga akan membuka peluang-peluang abuse ya, apalagi sampai sekarang bahkan untuk tindak pidana korupsi dan banyak tindak pidana lainnya ada peradilan militer yang walaupun masih keliru tapi masih diterjemahkan siapa yang melakukan. Kalau tentara yang melakukan maka dia tidak akan masuk ke peradilan umum. Jadi banyak sekali persoalan yang teknis di soal bisnis militer ini. Soal ini mungkin Mas Abraham bisa berikan tanggapan ataupun juga hal-hal apa yang mungkin jadi kekhawatiran dan apa yang mungkin menjadi tindak lanjut yang akan diambil oleh DPR. Tapi jawabnya nanti ya Mas ya. Kita jeda sebentar, kami segera kembali. Masih. Akan diskusi bersama Bivitri Susanti dan Abraham Srijaya. Mas Abraham, ada kekhawatiran dari Mbak Bivit soal bisnis militer di balik revisi undang-undang ini. Sejauh mana Anda merespon itu? Jadi begini, ini kan semuanya masih bergulir, nanti kita akan bahas bersama di dalam Panja. Tapi kalau dari saya pribadi, ini pendapat saya pribadi, tentunya saya pribadi tidak sepakat kalau misalnya TNI bisa berbisnis. Apalagi kalau misalnya bisa berbisnis dalam tender-tender pemerintah, itu justru akan menciptakan ketidakadilan. Namun kita juga harus mendengarkan nanti dari pihak-pihak yang menyatakan bahwa ada yang istrinya buka warung atau apakah itu dikategorikan sebagai bisnis atau bukan, apakah nanti akan diatur perkecualian atau bagaimana, nanti kita akan berkembang dalam Panja. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Satu hal lagi adalah yang juga akan fokus Panja adalah di pasal 47, masalah pensiun dini jika ditempatkan di jabatan sipil. Sejauh mana pembahasannya di tingkat Panja atau di Komisi 1 DPR sejauh ini, Mas Abraham? Panja kita belum bahas, kita akan mulai tanggal 14. Namun terkait dengan pensiun dini itu sudah ada sejak tahun 2004. Itu ada di Undang-Undang 34 tahun 2004, pasal 47 ayat 1. Bahwa selain di 10 kementerian yang ada di dalam ayat 2, harus pensiun dini. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dan kalau Mbak Bivit melihat masalah pensiun dini ini kan pasti akan jadi pembahasan lagi begitu di publik. Sejauh mana harusnya ini diputuskan di tingkat Panja dan akan keluar dalam revisi undang-undang ini? Ya, yang dimasalahkan kan soal angka umurnya juga ya, karena memang ada penyesuaian-penyesuaian tuh. Jadi kita bisa amati di kejaksaan, bahkan di ASN dan lain sebagainya itu ada penyesuaian. Ini undang-undang memang sudah agak lama ya, 2004 ya. Tapi jadi ketika nanti dibahas, catatannya tentu saja semuanya harus basisnya data. Karena yang kami khawatirkan dari luar ini, Pak Abraham, mudah-mudahan nanti didengar lebih jauh, adalah memang banyak persoalan di tubuh militer kita. Persoalannya dari segi kesejahteraan tadi ya, persoalan-persoalan utamanya ya, kesejahteraan, kenyamanan hidup dan lain sebagainya. Nah, tapi suatu kebiasaan juga di masa lalu untuk menyelesaikan soal-soal seperti itu dengan cara-cara yang sifatnya sampingan. Jadi bukan policy, bukan kebijakan yang utuh yang bisa menyelesaikan dalam jangka panjang. Misalnya tadi tuh soal bisnis, buka warung dan seterusnya, kan sebenarnya itu bukan bisnis yang kita maksud. Yang kita khawatirkan adalah kalau berkompetisi dalam bisnis yang lebih besar begitu. Nah, kalau soal pensiun dininya, angka pensiun, saya kira sepanjang ada datanya soal misalnya berapa sih intake yang harus ada, berapa rekrutmen yang harus dilakukan untuk prajurit di level paling bawah, kemudian kapan dia jenjang karirnya akan naik di level menengah, perwira menengah, dan seterusnya sampai atas. Nah, dengan data itulah nanti mesti diolah sehingga kita bisa paham betul
angka umur itu. Karena saya ingat saya pernah ada perkara di Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan usia pensiun jaksa. Ternyata belum pernah ada risetnya sebenarnya yang membuktikan soal produktivitas dalam hal usia angka. Yang biasanya jadi input dalam penghitungan policy soal usia adalah organisasinya itu sendiri. Nah, jadi itu saya kira satu hal yang nanti harus diperhitungkan betul di Panja. Mudah-mudahan datanya tersedia dan tidak ada bias dalam melihat perkembangan-perkembangan soal usia pensiun ini. Termasuk ada kekhawatiran masalah dui fungsi TNI ini juga, Mas Abraham. Apa yang bisa dijamin oleh DPR soal ini? Ya, jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Sekali lagi saya sampaikan di sini, dui fungsi itu tidak mungkin bisa kembali dan tidak dimungkinkan bisa kembali dan tidak akan kembali. Karena sekali lagi bahwa konstitusi kita itu menjamin itu. Lewat pasal berapa? Pasal 39 Undang-Undang TNI, bahwa TNI dilarang berpolitik. Dan sejarah mengenai dui fungsi TNI ini harus ditarik ke belakang, itu panjang sekali. Jadi bukan ujuk-ujuk Orde Baru mulai langsung difungsi, enggak. Tapi mulai dari revolusi kemerdekaan, masuk ke demokrasi parlementer, dekret presiden, lalu ke demokrasi terpimpin, G30 SPKI, baru masuknya Soeharto dan muncullah Orde Baru di situ. Barusan muncul itu namanya dui fungsi TNI, masuk fraksi ABRI di DPR. Dulu ada namanya ABRI birokrat Golkar. Itu fraksi ABRI di DPR itu tidak dipilih oleh masyarakat, itu ditunjuk. Jadi di era kita yang sekarang ini, kita ini menjunjung tinggi supremasi sipil. Jadi semuanya itu di DPR sipil, presiden kita sipil, Menhan sipil. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan, itu tidak akan terjadi lagi dan pasal 39 itu tidak kita revisi. Oke, Mas Abraham, Mbak Bivitri, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Terima kasih.